Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi membacanya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu saat ini seperti apa dia menganggapmu. Saat ini seperti apa dia menganggapmu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Silakan cekin semua video-video lain di channel ini karena tidak mengenal batasan waktu. Atau kamu bisa personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Kita lihat dulu ya. Seperti apa dia menganggapmu pada saat ini? Ada siapa orang ini atau bagaimana hubungan kalian? Ada energi seperti apa di hubungan kalian pada saat ini ya? Saat ini ada energi yang tengah terpuruk di dalam keadaan hubungan kalian ya. Mungkin banyak masalah yang menghadang, ada situasi-situasi yang seperti mungkin pesimis gitu ya. Nggak tahu ini hubungan masih bisa jalan apa enggak, apakah hubungan ini memang harus berakhir, atau hubungan ini memang harus udahan aja gitu loh ya, atau gimana gitu ya. Tapi di satu sisi kok masih ada kepikiran, kok masih ada satu keinginan kayak apakah masih mungkin ya bangkit gitu ya. Sudah ada energi keputusasaan dan kepesimisan gitu ya, karena di sini memang ada banyak masalah yang mewarnai hubungan ini. Tapi di satu sisi juga masih di balik keterpurukan itu ada situasi-situasi kayak masihkah mungkin yang tidak mungkin ini jadi mungkin ya. Masihkah mungkin yang tidak mungkin ini jadi mungkin. Itu mungkin ada saja ada dalam situasi hubungan kalian saat ini ya. Itu kira-kira ya, tengah dalam situasi seperti itu. Kita lihat lagi, ada situasi seperti apa dalam hubungan ini. Nah, kenapa? Karena di sini pasang surut perasaan dalam hubungan ini menjadi sesuatu yang sangat kontras ya. Ada mood yang berubah-ubah, ada perasaan yang juga berubah-ubah. Di sini juga masih ada energi harapan ya. Di sini juga ada energi mencoba mencari pencerahan. Jadi mungkin itu kenapa kamu juga mengklik dan menonton video ini, supaya bisa dapat pencerahan, supaya bisa tahu apa sih yang mungkin bisa terlihat atau apa sih yang mungkin akan terjadi gitu ya. Sekarang kita akan lihat juga teman-teman, kamu berdealing dengan siapa ya. Kamu mungkin sedang dalam energi di mana berusaha mencari jawaban, berusaha mencari inspirasi. Kamu berdealing dengan seseorang. Dia itu tipenya ambisius ya, tipe ambisius, tipe mengejar, tipe yang berani gitu ya. Kalau yang Sora lihat, orangnya pengen menguasai gitu ya. Orangnya juga tipe yang agresif ya dalam segala sesuatunya ya. Sangat mengutamakan juga keluarganya. Orang yang segala sesuatu itu pengen in charge gitu ya. Orang ini tuh bisa saja adalah seseorang yang sebenarnya punya banyak kesukaan atau punya mungkin banyak sama hobinya sama kamu ya. Kalian punya banyak hal-hal yang kalian sukai sama-sama, dan orang ini mungkin banget ngerasa cocok sama kamu dalam banyak hal atau keinginan sebenarnya ya. Kamu kenal dia mungkin dari circle kamu juga gitu ya. Orang yang tipenya komunikasinya itu kadang-kadang to the point ya. Orangnya juga di sini bisa saja suka mengarahkan, bisa terkesan bosi atau memerintah ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat, orang ini sangat kontras gitu ya. Orangnya juga kepingin tahu segala sesuatunya. Orangnya juga bisa cenderung saja kepo. Ada beberapa yang di sini ya bisa terbolak-balik antara umurnya yang memang masih lebih muda tapi berpikiran lebih tua daripada itu, atau kebalikannya ya, udah tua tapi masih berpikir kekanak-kanakan ya. Ada sisi masih ragu-ragu, masih tidak yakin, masih penuh dengan bayang-bayang. Mungkin kayak masih belum tahu mau sendiri apa mau ada pasangan. Dibilang mau sendiri juga mau, tapi dibilang mau ada pasangan juga butuh ya, penuh dengan keraguan-raguan ya. Lalu di sini ada energi apa, seperti apa dia menganggap kamu kini. Tapi kita lihat juga mungkin garis besar aja lah ya. Kira-kira ada isu apa di antara kalian. Yang pertama, di sini ada isu kesendirian. Jadi mungkin banget kamu ngerasa dia itu fokus cuma sama dirinya sendiri. Abis itu dia juga mungkin ngerasa kamu cuma fokus sama diri kamu sendiri. Jadi kalian itu sama-sama kayak saling berada dalam area masing-masing, fokusnya ke diri sendiri gitu ya.
Tapi ini juga bisa saja ngomongin soal kebijaksanaan ya. Mungkin sekali ada rasa kesepian karena mungkin pasangan itu nggak selalu ada buat kamu. Tapi di sini juga kamu mungkin saja merasa dia itu seperti tidak bijak dalam mengambil langkah banyak hal dalam hidup. Yang kedua, di sini juga ada periode tentang bagaimana masa depan tuh seperti apa ya. Jadi ini mungkin ngomongin soal arah masa depan. Apalagi beberapa dari kalian tuh ada LDR. Jadi ini gimana ke depannya? Mau seperti apa lanjutan perjalanan? Ini rencana-rencana kita, wacananya seperti apa ya. Dan di sini sangat mungkin juga ada yang berpotensi jadi player ya. Entah dia memang mungkin masih ada menggoda yang lain, flirting yang lain. Intinya seorang nggak tahu kenapa ya. Mungkin sekarang lagi jadi energi akumulatifnya banyak. Kalau teman-teman perhatikan, semakin kesini itu justru energi perselingkuhan itu semakin sering terjadi gitu ya. Dari zaman dulu juga udah ada Sora, betul. Tapi semakin kesini kalau Sora lihat energi perselingkuhan tuh menjadi sesuatu yang naik lonjakannya itu banyak gitu. Karena kalau orang kan zaman dulu menghargai komitmen itu lebih banyak. Kalau Sora lihat ya, secara logika di angkatan ayah atau ibu kita itu lebih komitmen itu menjadi sesuatu yang lebih besar gitu ya. Karena aspeknya itu luas gitu ya. Nah sekarang dengan kemajuan zaman, dengan kemudahan berkenalan dengan orang baru, dengan kemudahan-kemudahan yang pengennya jadi instan, dan kita itu dibiasakan untuk jadinya punya alasan jenuh, bosan, ada pilihan lain, kita sehingga akan mulai justru jadi demanding gitu ya, banyak mau ini dan itu psikologi banget gitu. Kayak dulu waktu kita masih kecil, kita makan itu lagi aja, makanan di rumah dimasakin ya kita nggak bosan juga, nggak apa-apa gitu loh ya, nggak kepengen makanan negara A B C D E F G. Tapi sekarang karena ada banyak pilihan dengan makanan dari berbagai negara, berbagai daerah A B C D E F G, kita jadi mulai apa namanya, rewel gitu ya. Bosan makan ini mulu, pinginnya makan ini, pengen makan itu. Lah dulu kan nggak ada bla 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 food ya. nggak ada si ijo food itu, nggak ada delivery food itu, nggak kayak gitu ya. Mesti pergi ke restorannya juga pilihannya terbatas. Tapi sekarang dengan ada delivery food gampang, restorannya banyak, jadi kita jadinya lebih nah kayak gitu kira-kira hubungannya dengan relationship. Ketika kita itu banyak pilihan, ketika kita tuh ada banyak godaan dan nggak punya pengendalian diri yang baik, itu yang terjadi teman-teman. Karena itu ini loh, energi akumulatif banyak dilakukan sama banyak orang, itu yang akan kita terseret ke sana gitu. Jadi makanya sebenarnya kalau kita mau energi perselingkuhan itu putus, harusnya orang-orang yang berselingkuh itu secara bersama-sama harusnya bertobat gitu kan ibaratnya. Kenapa? Kalau nggak ini akan jadi kayak bola salju, paham kan? Bola salju yang ngeluncur itu loh teman-teman. Jadi pas dia luncur tuh makin lama makin gede karena makin banyak yang disapu kan, makin banyak salju yang keangkut di bola itu, paham kan? Namanya efek bola salju gitu ya, makin gede gitu. Nah itu sama, perselingkuhan tuh juga kayak gitu ya. Makin banyak orang yang ngelakuin, makin banyak lah yang terseret ke sana gitu ya, karena akumulasi energinya lebih kuat. Jadi kamu nggak usah heran gitu ya. Maksudnya bukannya nggak usah heran gimana ya, maksudnya itu memang akan terjadi gitu ya. Makanya kenapa sekarang memilih pasangan yang baik, memilih orang yang bisa komitmen itu menjadi lebih sulit, karena akumulasi energi yang lebih besar itu kan yang akan kamu temuin gitu. Paham ya? Jadi untuk yang kan aku sering banget ketemu klien yang jadinya ngerasa nggak percaya diri, kayak Kak aku kurangnya apa, aku masalahnya ada di mana. Aku sendiri juga sama kok, punya gambaran seperti itu ke diriku sendiri. Aku kadang-kadang bisa ngerasa insecure, aku mungkin jelek gitu kali ya, aku mungkin ini, aku mungkin itu gitu. Mulailah negative thinking masuk gitu loh. Padahal ya bukan berarti kita kepedean, kita tetap harus introspeksi diri, kita tetap harus mengembangkan diri. Tapi di satu sisi lain, kita juga harus tahu bahwa itu yang memang terjadi kenyataannya di lapangan. Makanya bertemu dengan orang baik, memilah-milah, itu memang bukan menjadi sesuatu yang gampang. Dan harusnya kesadaran secara global dan yang mayoritas ini yang harusnya disadarkan. Tapi masalahnya banyak banget yang nggak mau sadar, banyak banget yang nggak mau berubah ya. Makanya kan pencerahan itu tidak untuk semua orang teman-teman. Makanya kesetiaan itu harga yang mahal ya. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah berusaha yang terbaik gitu. Maaf ya, aku dakwah dikit gitu ya. Itu yang kira-kira aku mau sharing gitu ya. Nah itu yang mungkin jadi masalah gitu, kayak ini orang sebenarnya mau serius sama aku nggak ya gitu ya, pada mau sama yang lain apa gimana, seperti apa dia menganggap kamu kini jadinya dalam situasi hubungan seperti sekarang. Teman-teman tolong Sora jangan diserang, Sora hanya membaca energi kartu apa adanya. Pada saat ini dia masih menganggap ada begitu banyak beban yang harus dia lakukan, dan menurut dia
ya, saat ini juga ada energi ekspektasi dari kamu yang kuat mungkin buat dia. Jadi kayak banyak hal, ekspektasi, harapan kamu gitu ya, itu yang juga mungkin secara nggak langsung buat dia itu masih menjadi sesuatu beban lain dalam tanda kutip ya. Kenapa? Orang ini tuh kalau Sora lihat saat ini pinginnya itu break. Ya, orang ini tuh pada saat ini pinginnya break, dan orang ini saat ini pinginnya istirahat. Jadi kayak aku mungkin bisa lebih berpikir dengan lebih positif, aku bisa berpikir dengan lebih tenang ketika beban ini sudah nggak ada. Karena semakin kamu pressure orang ini untuk kalian apalagi yang masih kepengen orang ini balik, saran dari Sora jangan di pressure. Makin pressure dia makin nggak mau balik. Makin kamu tanya jadi gimana, jadi lalalala. Karena orang itu beda-beda ya teman-teman. Tapi kalau Sora cuma bisa bilang, you gonna be lose him or her kalau kamu makin memojokkan dia, ya. Apalagi untuk para bucin sih. Dan di saat ini kenyataannya teman-teman, Sora harus bilang apa adanya. Ada energi di mana dia merasa pesimisme dan hubungan ini seperti sudah ini mungkin sudah berakhir gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini banyak dari mereka yang merasa terlalu banyak beban dalam hubungan ini gitu loh ya, pressure lah, masalah lah dan sebagainya lah, dan ini ngerasa ya sudahlah, ini sudah terlanjur carut marut dan mungkin harus berantakan, dan hubungan ini mungkin saja bisa jadi sesuatu yang mestinya berakhir gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena orang ini memang juga punya suatu harga diri yang sangat tinggi gitu ya. Bisa saja dia tidak bisa merasa dia mungkin saja nggak merasa dirinya salah ya. Jadi ada victim. Jadi apa, reverse gitu loh. Jadi dia akan ngeles ini itu, tapi kan aku gini, tapi kan aku gitu. Ya ada juga yang narsis, itu juga ada teman-teman yang ngerasa dirinya bener gitu ya. Abis kan aku kayak gini soalnya kamu begitu, aku begitu soalnya kamu begini. Apalah itu ya, rame itu. Soalnya nggak bisa apa namanya jelasin secara detail lagi, tapi intinya seperti itu. Karena orang ini tuh memang susah dengan apa namanya keras dan ngeyel sikapnya dia gitu ya. Dan kalau Sora lihat saat ini dia ngerasa kayak aku sudah capek dengan energi banyak sekali perdebatan, banyak sekali keributan ya. Jadi dia ngerasa kayak untuk sekarang mungkin kita lebih bagus juga break dulu, karena yang ada kita hanya akan jadi apa namanya debat-debat dan berantem yang lainnya gitu ya. Kalau yang Sora lihat itu yang dia rasain gitu ya. Dia nganggap tuh kayak, aduh aku kalau ketemu sama kamu pada saat emosi lagi begini, ini juga malah bikin segala sesuatu itu jadinya debat-debat, berantem gitu ya. Seperti apa dia menganggap kamu sendiri saat ini teman-teman. Ini Sora kocok 78 kartu beda semua, jadi tolong Sora jangan diserang ya. Ini kartunya apa adanya gini. Dan di sini yang dia rasakan ada energi kejenuhan, jenuh, capek, bosen ya, entah dengan hubungannya, entah dengan kamunya gitu ya. Tapi Sora mohon maaf, Sora baca apa adanya. Kenapa sih Sora kalau ngomong diulang-ulang kayak gitu terus? Teman-teman, tarot reader juga manusia. Kalau kamu baca di kolom komentar kalau ada sesuatu yang nggak bagus bacaannya, Sora tuh kena melulu. Aku bukan melakukan, aku cuma baca loh. Aku diomelin mulu. Ampun, suhu aku di sini ya, bunda-bunda ayam, mohon maaf ya. Tolong jangan serang leadernya. Di sini ada kejenuhan ya, kejenuhan, kecapean, kebosanan gitu ya. Karena mungkin banget kamu berdealing dengan orang emang yang BM, banyak mau, banyak ina ini itu gitu ya. Apalagi mungkin di sini banyak banget yang kalau Sora lihat dia itu ada beberapa memang yang dalam tanda kutip charming gitu ya. Jadi dideketin, wah jadi kayak makin berasa gue laku gitu ya. Dalam tanda kutip aku tuh apa namanya, gue tuh oke gitu ya teman-teman. Dan apa ya, kalau yang Sora lihat di sini, dia itu kayak tapi dia tahu gitu ya, kamu tuh banyak membantu dia, banyak nolong dia, banyak punya energi di mana kamu tuh jadi ibaratnya sebenarnya tuh apa ya, kamu tuh jadi kayak berkah tersendiri buat dia gitu ya. Tapi Sora kalau udah kayak gitu, kenapa dia nggak bersyukur? Ya namanya manusia. Kita tuh sering taking things for granted bahasa Inggrisnya. Kita tidak pernah menghargai kaki kita, tidak pernah menghargai tangan kita, badan kita sendiri, tubuh kita sendiri aja kita nggak hargain. Kalau kita udah sakit, baru kita menghargai badan kita. Kalau kita belum sakit, kita kadang-kadang makannya sembarangan, termasuk aku kok gitu ya, nggak mentingin. Tapi nanti kalau udah sakit, baru kan bertobat makannya gitu loh ya. Wah udah, kalau udah batuk baru deh nggak makan gorengan ya. Kita sendiri aja kadang-kadang tidak bisa menghargai diri kita. Memang itu psikologi, itulah manusia. Kalau belum kehilangan nggak ngerasain gitu ya, karena ya masih punya gitu ya, belum sakit. Jadi ya makannya hajar terus. Nanti kalau udah sakit baru.
Dan orang ini tuh kayak masih ngawang-ngawang banget teman-teman. Kalau Sora lihat di sini energinya itu belum jejak gitu ya, belum jelas apa yang dia mauin, belum jelas apa yang mau dia utamakan gitu ya. Dan apalagi sekarang fokusnya dia itu dengan mimpi-mimpinya dia, dengan apa-apa yang dia mauin ya. Jadi memang kalau Sora bilang di sini, energi yang dia fokuskan itu memang bukan kamu. Sora minta maaf, baca apa adanya. Diulang lagi, minta maaf terus ya. Aku tidak bermaksud untuk bikin kamu down, tapi aku bermaksud baca apa adanya, dengan harapan kamu jadi realistis dengan tidak dibacakan hal-hal yang tidak ada di kartu, ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini, dia itu seperti pingin nenangin diri, ya, pingin kayak lebih tenang, pingin lebih bisa, udahlah, aku tenangin diri dulu, kamu tenangin diri dulu. Karena di sini dia merasa ada banyak kekecewaan, ya. Dia ngerasa aku mungkin tidak bisa menyenangkan kamu juga mungkin tidak senang sama aku gitu ya. Jadi sini dia berasa banget ada energi-energi di mana kalian itu sama-sama kecewa sama hal ya. Dia mungkin ada hal yang kamu harapin dia nggak bisa berikan, dan gitu juga sebaliknya ya. Jadi di sini memang seperti apa dia nganggap kamu sekarang, dia seperti merasa pesimisme. Kalau kamu perhatikan jalan dari alur ceritanya, energinya tuh lebih kepada pesimis, ngambang, dan cenderung pasrah ya teman-teman. Sebenarnya apa yang Sora omongin ini, yang Sora udah jelasin barusan, sebenarnya kamu sudah tahu dalam intuisi gitu ya. Kalau sebenarnya cuma kadang-kadang manusia itu kan butuh untuk diyakini lagi, pengukuhan, atau kadang-kadang abai dan sebagainya. Kalau Sora lihat di sini secara intuisi kamu sudah tahu apa yang dia rasain. Kalau sebenarnya dia ingin menjauh, di sini juga ada kecewa, ada energi persimpangan. Jadi sebenarnya angka 5 diulang terus dari tadi, banyak banget ya angka 5. Ya 5 itu angka kebimbangan gitu ya. Nah, makanya yang dia dapetin energi ke kamu juga bimbang, energi ngambang. Seperti apa dia nganggap kamu sekarang? Iya, dibilang masih ada perasaan ada, tapi dibilang sudah gone juga ada ya, 50-50 lah ya. Dia cuma bisa minta maaf gitu ya. Aku pernah ngecewain kamu, aku tidak bisa seperti apa yang kamu inginkan gitu ya. Tapi dia tetap dengan energi kita nggak bisa sama-sama. Tapi sebenarnya teman-teman, bagus ya dari energi rejection ini. Meskipun kalian tidak bisa sama-sama, itu artinya adalah energi dari sebenarnya semesta ini menunjukkan bahwa nih, orang ini akan minta maaf sama kamu, tapi actually ini adalah cara untuk kamu tuh terlindungi dari satu rasa sakit yang lebih jauh lagi gitu loh ya. Karena sebenarnya kalau kamu tilik kembali teman-teman, kamu bisa melihat sebenarnya kenapa sih kalian tuh seperti susah untuk sama-sama, dan kenapa terjadi banyak hal seperti ini. Sebenarnya kamu harus kembali lagi ke value awal kamu. Ketika kamu punya satu hubungan, apa sih yang jadi prinsip kamu, dan apakah orang ini sejalan dengan prinsip kamu sebenarnya, atau sebenarnya dipaksakan karena atas nama cinta ya. Dan ini adalah saat ini memang yang terjadi adalah PR-nya harus bisa stabil. Nah, sedangkan orang ini masih ngambang kan teman-teman, itu loh ya. Jadi dia nganggep itu memang belum bisa stabil. Dan orang ini saat ini ya sedang fokus lebih ke arah finansial. Jadi dia kayak lebih oke lah, aku hal yang realistis aja, finansial aja ya. Dan tapi dia juga mengakui bahwa ketemu sama kamu tuh banyak pembelajaran. Dia lebih bisa mengenal diri dia sendiri, kamu juga mungkin jadi bisa banyak mengenal diri kamu, mengenal sosok dia seperti apa ya. Di sini ada energi pembelajaran sebenarnya kalau yang Sora lihat ya. Tapi memang sekarang harus adanya batasan. Jadi memang ada energi dia kok nggak mau sama-sama, mungkin dia sudah ngeblok kamu, dia ngindar dari kamu. Ini memang ada energi batasan yang harus ada sekarang. Kenapa? Karena kalau Sora lihat memang ada yang punya masalah dengan inner child belum selesai, atau ada yang memang sikapnya belum benar-benar dewasa gitu ya. Tapi ini semua terjadi memang ada jalan takdir dari semesta. Artinya proses ini terjadi pun bukannya tidak atas izin semesta, tapi di sana kan ada pembelajaran teman-teman ya. Jadi Kak Sora, ke depannya apakah hubungan ini masih bisa jalan-jalan lagi gitu ya. Teman-teman, di sini banyak energi pergerakan sebenarnya. Tapi kalau Sora lihat ya, energi kamu tuh bergerak sama dia itu seperti ada energi berlawanan arah gitu ya. Jadi sebenarnya bukan nggak mungkin lagi sih, bukan nggak mungkin untuk bisa sama-sama lagi. Tapi kalau Sora lihat pada saat ini fokusnya kalian berdua tuh adalah sesuatu yang berbeda ya. Ini adalah kartu yang positif, positif teman-teman sebenarnya gitu ya. Masih nggak mungkin ada jalan lagi gitu ya.
Ini adalah hubungan twin flame. Ini memang terkonfirmasi kalian ada hubungan secara batin. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, ya, kamu sebenarnya sudah tahu energi cinta sejati ada nggak? Memang di sini ada rasa dan sebagainya. Tapi kamu sebenarnya sudah mendapatkan pertanda bahwa hubungan ini itu bisa sukses dan berhasil itu hanya kalau dua-duanya itu melihat hal yang sama. Kenapa? Karena di sini butuh waktu untuk hubungan ini mungkin bisa jalan lagi, karena di sini banyak denial, ya, banyak penolakan, banyak nggak mau berkooperatif, dia ego, kamu ego, gitu ya. Dan ini memang harus butuh untuk healing masing-masing, ya. Jadi di sini kamu harus healing, dia juga harus healing. Energinya dia seperti apa? Dia pingin sendiri dulu, dan energi dari kamu memang harus jauhan dulu. Jadi teman-teman, kalaupun ini bisa sama-sama, kalau Sora lihat ini memang harus ada jeda dulu, harus ada healing dulu, harus ada penyadaran dulu, gitu ya. Sembuh dulu baru bisa sama-sama lagi, ya. Sebenarnya ada sesuatu yang sangat mungkin positif, tapi kalau ditanya berapa lama, tiap orang beda-beda teman-teman, ya. Tiap orang tuh beda-beda, ya. Kebahagiaan bisa didapatkan, tapi ini beda-beda setiap orang, ya. Sampai orang itu jadi stabil itu kan butuh pendewasaan. Dan jadi apa yang bisa kamu lakukan saat ini? Fokus kamu cuma satu, ya teman-teman. Kalau ingin memperbaharui hubungan ini, memang harus disembuhkan dulu. Fokus dulu ke diri kamu sendiri. Chemistry itu memang ada, gitu ya. Cuman kalau hubungan ini nggak masuk dalam babak baru, kamu nggak akan kemana-mana, ya. Jadi jangan sampai hubungan ini kamu tuh malah jadinya adiksi, malah jadinya obsesi berlebihan, gitu ya. Dan tidak apa ya namanya ya, nggak mau legowo, gitu ya bahasanya, gitu ya, maksain, gitu ya teman-teman. Tapi ini memang hubungan yang harus diintervensi dulu. Kenapa? Karena di sini ada pembelajaran spiritual. Jadi nikmatilah prosesnya teman-teman. Karena kita nggak bisa apa-apa dibanding energi semesta ini. Kalau memang ada spiritual lesson yang harus dijalani, ya memang itu harus dijalani untuk dia dan untuk kamu sendiri. Jadi fokusnya sekarang, kalau saran aku, kamu fokus dulu sama pembelajaran ke diri kamu sendiri, healing ke diri sendiri, gitu ya. Sebelum kamu mencapai bahagianya itu, sebenarnya di sini ada sesuatu yang positif sih, ya. Kalau bisa sama-sama, ini akan ada satu kebahagiaan. Sebenarnya di sini ada kartu perayaan, ya. Jadi sebenarnya sangat mungkin kalau, ya, dengan catatan ya, kalau spiritual lesson-nya itu berhasil, kamu bisa sama-sama sama dia. Tapi kan berhasil atau tidak kembali lagi terhadap respon kamu dan responnya dia. Kalau yang Sora lihat dengan energi dia mau untuk fokus sendiri dulu, itu juga mungkin jadi sesuatu yang bisa lebih positif sih, gitu. Maksudnya paling nggak dia sadar kalau aku tuh harus sendiri dulu. Karena kalau enggak nanti hanya akan jadi toksik lain. Dan saat ini dia merasa aku butuh untuk terbebas dulu, biar dia bisa berpikir dengan jernih teman-teman, supaya kamu nggak dibilang melet dia. Nggak ada bercanda, supaya kamu jangan dibilang, oh aku dipaksain, ini sebenarnya aku udah nggak mau. Jangan, nggak enak teman-teman yang dipaksain. Emang kamu mau dicintain karena dipaksa, karena terpaksa dianya sama kamu? Nggak mau kan? Ya kalau kamu logikanya sehat sih, kita nggak ada yang mau orang mencintai kita karena terpaksa. Ya cuman karena terpaksa aja lah, habis gimana dipaksa gitu. Emang enak? Kan nggak enak. Kita maunya orang itu sayang kita karena dia ikhlas, bener nggak? Gitu. Biarkan dia belajar untuk berpikir sendiri, ikhlas dari hatinya sendiri. Kamu nikmati proses kamu. Coba perdalam spiritual lesson-nya apa, ya. Kenapa ini semua terjadi? Tiap orang itu kan PR-nya beda-beda. Ada yang harus melepaskan kemelekatan, ada yang harus belajar bijak, ada yang harus belajar legowo, ya macam-macam lah. Itu tiap personal beda-beda. Oke, yang pertama ada zodiak dari Capricorn, dicek Sun, Moon, Rising, Venus. Ada Leo. Nah, udah nih tadi udah keluar orang-orang pride ya, Leo ya. Sagittarius, Aries, Libra, Pertimbangan, Taurus, dan ada Cancer. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang mungkin terungkap. Bisa cek ya, inisial nama, inisial tempat, plat nomor kendaraan, itu juga bisa. Oke. Kita lihat untuk teman-teman yang kepingin personal reading atau pingin, Sora aku mau dong dibacain kayak di video ini, khusus videonya cuma buat kamu, bisa banget. Apa sih yang nggak bisa buat kamu? Tapi ingat ya teman-teman, aku butuh bayar tagihan, jadi ada harganya juga. Namanya orang kerja, ya kan? YVW IP TMW BX LDZRR 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora and Tarot. Bye bye.